Diaspara Resort Ubud. Tamu India maling. Tamu India maling. Ini barang-barang yang dicuri di bagnya dia. Nih. Aksi rombongan turis India di salah satu resort di kawasan Desa Keluse, Payangan Gianyar pantas bikin geleng-geleng kepala. Pasalnya, pelancong asal India tersebut nekat mencoba mencuri barang-barang milik hotel sebelum meninggalkan kamar tempatnya menginap. Rekaman aksi penggeledahan barang milik WNA tersebut bahkan viral di media sosial. Semua dicek di parkiran. Dan ini barang-barang yang dicuri sama dia. Inilah rekaman video yang viral di media sosial menampilkan petugas hotel menggeledah satu persatu koper milik rombongan wisatawan asal India saat proses check out di salah satu resort di kawasan Desa Keluse, Payangan Gianyar. Saat penggeledahan, petugas dibuat terkejut karena menemukan berbagai barang milik hotel yang disimpan di dalam koper para turis, mulai dari handuk mandi, handuk kolam, hair dryer, kimono, keset, box remote TV, hingga peralatan makan seperti sendok dan garpu di resort tersebut. Menindaklanjuti video viral tersebut, Polres Gianyar langsung melakukan penelusuran dan mengkonfirmasi peristiwa itu terjadi pada Minggu 19 April 2026 di Asfara Resort Ubud, Desa Keluse, Kecamatan Payangan. Jumlah turis yang terlibat dalam kejadian ini sebanyak 4 orang yang merupakan satu rombongan dan sebelumnya menginap dengan memesan 2 kamar di hotel tersebut. Dapat kami konfirmasi, izin Bapak Kapolres Gianyar dapat konfirmasi bahwa dengan beredarnya video viral adanya WNA yang melakukan pencurian di salah satu hotel di wilayah Keluse, Payangan. Dengan adanya informasi tersebut bahwa tim dari Polres Gianyar dalam hal ini Polsek Payangan langsung konfirmasi ke pihak hotel dan disampaikan memang benar ada kejadian tersebut pada hari Minggu. Ya, adanya beberapa barang dalam kamar hotel yang dibawa oleh WNA tersebut. WNA tersebut berasal dari India, sebanyak 4 orang yang menginap di hotel tersebut. Dan setelah dikonfirmasi, WNA tersebut meminta maaf dan mengakui kesalahannya dan sudah diselesaikan secara intern oleh manajemen hotel. Dan sampai saat ini kejadian tersebut diselesaikan dengan kekeluargaan dan tidak melakukan upaya hukum. Setelah kejadian tersebut, pihak hotel dan rombongan turis asal India sepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tanpa melanjutkan ke proses hukum. Laporan Tim Liputan, Gianyar, Garuda TV. Mbak, gimana nih kok nggak ada kabarnya? Katanya Pak ketemu. Jagat media sosial di Bali dihebohkan dengan perkelahian 2 perempuan di area terminal domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung. Perkelahian diduga dilatar belakangi oleh permasalahan terkait penipuan arisan online. Inilah unggahan video di media sosial yang menampilkan keributan di terminal domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung. Dari video amatir terlihat seorang calon penumpang yang diduga pengelola arisan online dicegat sejumlah perempuan yang menanyakan kejelasan uang arisan mereka. Keributan berlanjut di area publik terminal keberangkatan domestik hingga terjadi aksi kekerasan antara calon penumpang dan seorang korban arisan. Salah seorang korban dalam video berinisial NW yang juga salah satu dari puluhan nasabah arisan online telah melaporkan pengelola arisan berinisial NS ke aparat kepolisian atas tindak kekerasan dan dugaan penipuan arisan online.
Korban NW mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah dari arisan online yang dikelola NS. Sementara pihak kepolisian sedang mendalami perkara tersebut. Setelah peristiwa itu, ya, pelapor atau korban ini melaporkan ke Polda, ya, ke Polda Bali tanggal 20 kemarin dan diterimanya tanggal 21 April ya. Jadinya tanggal 20 melaporkan ke Polda Bali, di SPKT kita terima melaporkan peristiwa terjadinya penganiayaan. Ya. Kemudian melaporkan lagi berkaitan dengan penipuan atau perbuatan curang saudara NS ya dilaporkan dan kasusnya sementara kita tangani oleh Ditkrim Polda Bali. Kabid Humas Polda Bali mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi arisan online yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Ratusan mahasiswa Universitas Udayana dengan koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Bali menuntut pemerintah memberikan solusi konkret atas persoalan sampah di Bali. Mahasiswa menilai pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi selama ini tidak sinkron dalam menyelesaikan persoalan sampah. Sendiri, mari kita kawan-kawan menyuarakan apa yang sebetulnya jadi permasalahan kita bersama di tengah. Sudah mensurvei, sudah melakukan berbagai metode untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dari parkir timur lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa UNUD berjalan kaki menuju gedung DPRD Provinsi Bali. Sejumlah poster dibentangkan serta teriakan orasi menuntut penyelesaian masalah sampah mewarnai perjalanan aksi mereka. Di gedung DPRD Provinsi Bali, sejumlah petugas kepolisian Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Timur telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Di depan gerbang gedung DPRD Provinsi Bali, mahasiswa melakukan aksi dengan penyampaian orasi dari perwakilan mahasiswa. Dalam aksi ini, pendemo mengkritisi masalah pengelolaan sampah di Bali. Menurut pendemo, solusi yang diberikan oleh pemerintah hanya bersifat jangka pendek. Mereka menuntut pemerintah dan DPRD Provinsi Bali untuk memberikan solusi jangka panjang, termasuk kesiapan pengelolaan sampah ketika TPA Suwung ditutup total. Itu kawan-kawan sekalian, kita di sini menuntut adanya tindak lanjut aksi nyata yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah di sana. Setuju? Yang kita tuntut bukan hanya solusi yang bagaikan obat paracetamol yang meredakan sakit hanya sementara saja, tetapi solusi yang keberlanjutan. Setuju kawan-kawan? Oleh karena itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi perwakilan kita di sana, kami menuntut agar diberikan solusi nyata yang tidak hanya menyelesaikan sementara saja, tetapi secara berkeberlanjutan mengenai permasalahan sampah di Bali. Ini masyarakat Bali. Selain berorasi, mahasiswa juga membentangkan sejumlah spanduk di jalan masuk gerbang gedung DPRD Provinsi Bali. Spanduk-spanduk tersebut bertuliskan keresahan para mahasiswa pada permasalahan sampah di Bali. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah
bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang menegak. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Aktivitas pendakian di Gunung Agung segera dibuka kembali seiring akan berakhirnya rangkaian karya Ida Betara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih. Sebelumnya, aktivitas pendakian ditutup sementara sejak 28 Maret hingga 24 April 2026. Penutupan dilakukan untuk menjaga kelancaran serta kesucian pelaksanaan upacara di kawasan suci Besakih. Gunung Agung dan Pura Agung Besakih dinilai merupakan satu kesatuan kawasan suci sehingga selama Puja Wali berlangsung, seluruh aktivitas pendakian dihentikan sementara. Untuk pendakian dari tanggal 28 Maret tahun 2026 itu Titian selaku perawat mengimbau dan melarang untuk pendakian sampai dengan tanggal 24 April tahun 2026 di seluruh titik ke mendaki ke Gunung Agung. Seiring berakhirnya seluruh rangkaian upacara, pada 24 April 2026, aktivitas pendakian akan kembali diperbolehkan. Para pemandu pendakian sebelumnya juga telah diinformasikan untuk tidak melakukan aktivitas selama masa penutupan. Pihak Desa Adat mengimbau agar masyarakat dan wisatawan tetap mematuhi aturan yang berlaku serta melakukan pendakian secara tertib dan menjaga kesucian kawasan. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Direktorat Jenderal Imigrasi secara resmi mengukuhkan Satuan Tugas Patroli Imigrasi Dharma Dewata di wilayah Bali yang berlangsung di lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar. Pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan keimigrasian guna menjaga stabilitas dan keamanan di Bali. Apalagi belakangan ini banyak kasus kriminal yang melibatkan warga negara asing. Satgas Patroli Dharma Dewata secara aktif akan melakukan patroli di sejumlah titik yang dinilai rawan terhadap pelanggaran keimigrasian guna mewujudkan pariwisata Bali yang aman dan berkualitas. Satgas ini juga berperan dalam memberikan respon cepat, quick response, terhadap berbagai potensi pelanggaran, termasuk pelanggaran hukum oleh warga negara asing. Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi Satgas yang dibentuk Kementerian IMIPAS melalui Dirjen Imigrasi. Diharapkan Satgas ini bisa menekan angka kriminalitas yang melibatkan warga negara asing. Kita belajar dari
saudara dan rekan kita di kepolisian ketika patroli dilakukan, bukan hanya ini tentang masalah pendidikan saja. Jika warga negara asing yang sering melakukan pelanggaran keamanan, ya, ketika patroli dan imigrasi hadir, maka oleh karena itu akan memberikan dampak yang signifikan. Nah, kita akan terus patroli secara berkala di titik-titik tertentu. Ya, teman-teman mungkin juga lebih tahu di mana titik-titiknya, Bu Kamil juga tahu. Dan itu mudah-mudahan dan itu juga sudah berjalan mungkin di kepolisian, jika kita melakukan patroli secara rutin dan kemudian ditemukan pada saat itu ada pelanggaran keamanan, maka oleh karena itu bisa langsung kita tindak. Ini sangat penting dalam rangka penanganan sejumlah kasus yang muncul yang dilakukan oleh orang asing, dan juga di dalamnya terdapat para wisatawan asing. Nah, karena itu kami Pemprov Bali sangat mengapresiasi dan terus akan melakukan koordinasi, kolaborasi di dalam penanganan wisatawan yang ada di Bali, orang asing yang ada di Bali, terutama dalam rangka melakukan penertiban serta penindakan terhadap orang-orang asing yang melanggar hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama sekali di Bali. Patroli ini direncanakan fokus pada wilayah yang memiliki konsentrasi aktivitas WNA tinggi. Sebagai catatan, pada periode 1 Januari hingga 12 April 2026, pendetensian imigrasi Bali telah melaksanakan tindakan administratif keimigrasian berupa 165 deportasi dan 62 tindakan pendetensian. Laporan Tim Liputan, Denpasar, Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV.
Pemerintah Kabupaten Bangli terus mengintensifkan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara merata di Kabupaten Bangli. Keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih diharapkan meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Bangli menunjukkan komitmen serius dalam mendukung program prioritas nasional melalui pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bangli, Idewo Bagus Riana Putra mengatakan, program koperasi desa Kelurahan Merah Putih tidak hanya sebatas agenda administratif, tapi instrumen strategis untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat lokal. Oleh sebab itu, penting kolaborasi antara pemerintah daerah, desa dinas, dan desa adat sebagai kunci keberhasilan program ini, khususnya di Kabupaten Bangli. Masing-masing pihak memiliki kekuatan yang dapat saling melengkapi. Desa dinas memiliki dukungan anggaran, sementara desa adat memiliki aset berupa lahan. Dengan sinergi yang baik, potensi tersebut dapat dimaksimalkan untuk kepentingan bersama. Terkait kekhawatiran masyarakat adat terkait status kepemilikan lahan, Sekda memastikan bahwa hak atas tanah tetap berada di tangan desa adat. Pemanfaatan lahan dalam program ini menggunakan skema pinjam pakai, sehingga tidak mengubah status kepemilikan. Desa adat juga memiliki kewenangan penuh menarik kembali lahan apabila terjadi penyimpangan dari kesepakatan awal. Hal ini diharapkan dapat memberi rasa aman sekaligus membangun kepercayaan dalam pelaksanaan program. Minimal 20% harus. Pertama, tanah desa adat tidak hilang, hanya berbicara hak pakai. Yang kedua, apa dapat desa adat? Ada sharingnya Pak. Sharing dari KDMP ketika sudah memiliki SAU, dia diatur oleh Permendes Pak. Minimal 20% harus diserahkan ke desa dan desa akan membagi sesuai dengan perjanjian. Sehingga itu ada semacam sharing daripada SAU dan kolaborasi antara desa dengan desa adat. Dengan langsung kita melihat kondisi di lapangan, ini loh building yang ada. Dan pergerakan-pergerakan ini sangat memberikan warna terhadap pembangunan KDMP di Bangli. Pemkab Bangli juga telah menetapkan prosedur formal pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, mulai dari musyawarah desa untuk menyepakati permohonan lahan, paruman adat untuk mendapatkan persetujuan krama, penandatanganan berita acara, dan perjanjian pinjam pakai yang melibatkan perjuru adat, perbekal, serta BPD. Tercapainya kesepakatan antara desa dinas dan desa adat semakin mempermudah terrealisasinya pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Laporan Tim Liputan Bangli, Garuda TV.